Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau ngobrol sebentar kaitannya dengan penggalian pengalaman saya sendiri untuk nanti dalam pengambilan keputusan Bapak. Mungkin mengganggu waktunya Bapak. Ya bisa waktu enggak, ini tidak ada permasalahan waktu. Untuk identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini, kalau menurut Bapak selama ini bagaimana? Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika itu menyelesaikan permasalahan dengan nurani. Namun kalau yang bersifat rujukan moral itu sudah ada aturan-aturan, dasar-dasar hukum tertentu sehingga dalam penyelesaian akan lebih mudah. Selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar itu nanti atau sama-sama mengambil pelajaran itu bagaimana? Dalam menyelesaikan dilema etika harus berdasarkan resiko yang pertama ringan dan juga manfaat kedepannya. Kadang-kadang perasaan kan seolah-olah sama namun kedepannya mempunyai manfaat yang berbeda. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasanya Pak Kasno lakukan untuk mengambil keputusan ini? Itu kita harus mengambil skala prioritas, jadi mana yang lebih penting dan mana yang dipandang kurang penting, dan itu pun membuat langkah-langkah dan pentahapan-pentahapan dalam mengambil keputusan, terutama dilema etika yang cukup berat gitu, jadi membuat pentahapan dan perencanaan yang matang. Lalu apa saja yang selama ini Pak Kasno anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan khususnya untuk kasus dilema etika ini? Kita harus kolaboratif dengan teman-teman. Jadi segala sesuatu itu dimusyawarahkan dengan ya bukan seluruh teman, tapi teman-teman tertentu yang sekiranya sesuai dengan bidang-bidangnya. Karena dilema etika itu kan juga kadang-kadang bervariasi permasalahannya, jadi mana yang sesuai teman kita kan, kita tahu teman yang sekiranya di bidang ini harus Pak ini, di bidang ini harus Bu ini dan demikian. Tapi kolaboratif sangat menentukan. Hal apa saja Pak selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan tidak tega, tidak sampai hati. Kita kan punya nurani dan orang itu dalam permasalahan itu kadang-kadang kan memerlukan ya perasaan. Kalau tidak perasaan itu tadi tidak sampai hati, kasihan dan sebagainya itu ya. Sebenarnya Pak Kasno memiliki sebuah jadwal tertentu dalam misalkan kasus dilema etika ini, atau Pak Kasno itu memberikan ataupun menjadwal? Ya, kembali ke awal tadi, mengidentifikasi permasalahan. Kalau permasalahan itu sekiranya ya bisa diselesaikan dengan mudah, ya diselesaikan saat itu. Namun kalau permasalahan itu cukup rumit dan sebagainya, kembali pada kolaborasi itu tadi. Manfaat kedepannya ini bisa-bisa dirasakan, jangan sampai sekarang nampaknya mudah, makin enak, tapi di belakangnya mengandung risiko yang sangat fatal terhadap permasalahan itu. Sebenarnya Pak, terkait dengan hal tersebut dalam mengambil keputusan, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Kasno dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Tadi sudah disinggung di depan. Tetap memerlukan orang lain, kolaboratif sesuai dengan bidang teman-teman kita di lembaga ini. Tetap memerlukan orang lain. Jadi kolaborasi sesuai bidang. Dari semua yang telah disampaikan oleh Pak Kasno, pelajaran apa yang dapat Pak Kasno petik dari pengalaman Pak Kasno melalui tiga dunia ini? Semakin banyak tantangan kita akan semakin dewasa. Kita bisa belajar dari pengalaman dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Itu sangat besar pengaruhnya terhadap pengalaman-pengalaman masa lampau. Terima kasih Pak Kasno. Terima kasih kembali. Ya, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Adi. Pada kesempatan kali ini ingin mewawancarai Ibu. Tujuannya adalah untuk menggali pengalaman Bu bagi saya terkait dengan juga untuk tugas demonstrasi kontekstual calon guru penggerak di modul 3.1. Mohon maaf nanti mengganggu waktunya Ibu nopo mboten? Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Di sini ada beberapa hal Bu yang ingin saya ketahui. Bu Tari selama menjadi kepala sekolah itu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan
dilema etika atau bujukan moral itu pripun? Untuk menghadapi hal seperti itu kita harus bisa-bisa mengklarifikasi, mengklasifikasi. Jadi bagaimana, apakah itu nanti masuk di dilema etika ataupun masuk di bujukan moral. Dalam pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Untuk hal seperti itu karena kita di sekolah tidak sendiri, meskipun sebagai pimpinan kita punya rekan kerja. Jadi kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan mereka, konsultasi dengan mereka, koordinasi dengan mereka, dan tidak serta-merta memutuskan atas keputusan sepihak. Menika kan betahaken langkah-langkah gitu, laksanakan untuk mengambil kebijakan yang hampir mirip sebenarnya pripun. Jadi kita pandai-pandai koordinasi dengan orang lain, pendekatan yang seharusnya kita lakukan. Pendekatan kepada siswa, pendekatan kepada orang tua, maupun pendekatan kepada rekan sejawat. Apa saja Bu yang dianggap paling efektif dalam menangani kasus-kasus yang dilema etika atau permasalahan yang hampir mirip-mirip ngoten Bu? Menelusuri kasus tersebut. Jadi tidak hanya kita lihat konteksnya dulu. Masalah itu latar belakangnya apa kok terjadi ya. Jadi kita lihat konteksnya dulu. Kita bisa memutuskan tuh dengan yang penting hati kita bermanfaat tidaknya keputusan yang ada. Jadi kita minimalis apa yang tidak bermanfaat, kita yang gunakan, yang kita perjuangkan kebermanfaatannya. Ini sangat bermanfaat sekali lagi Bu. Terus terkait dengan ingkang jenengan ngendikane dari hati nggih Bu. Tapi kan tetap wonten tantangan gitu dalam pengambilan keputusan, dan tantanganipun kan terberat. Tantangannya mungkin banyak benturan nih Pak. Tantangan benturan mungkin dari keputusan yang saya ambil ada yang kecewa. Nah, dari keputusan yang sudah disepakati kadang ada yang kurang terima. Nah, untuk itu kita kembali pada kebermanfaatannya. Jadi secara kita tetap, meskipun karena itu kebermanfaatan, kita kembalikan ke hati nurani kita. Semoga kebermanfaatan itu meskipun ada yang kecewa, tapi semua bisa lapang dada untuk menerimanya. Buruknya niku nggih. Adil itu belum tentu sama ngoten Nah, Bu. seperti itu. Berarti terima kasih sekali Bu, ini hal-hal yang sangat bermanfaat bagi dalam khususnya nanti dalam menghadapi anak didik saya Bu. Terus menika ngeten Bu. Tak kala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Bu, dilema etika niki, napa Bapak Bu Tari menika langsung membuat sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, terus kinten-kinten bentuk napa prosedurnya kados napa Bu kang dilampahi. Terus intinipun napa langsung diselesaikan di tempat menurut Bu? Kita melihat lagi bagaimana kasus itu. Kalau seandainya, jadi jadwal tidak belum tentu ada, karena kasus mungkin munculnya juga tidak sama, tidak tentu. Jadi kita menyikapinya sesuaikan kadarnya. Kasusnya ini bisa diselesaikan langsung atau memang harus beberapa unsur yang harus kita hubungi, seperti itu. Jadi ada beberapa unsur yang terlibat dalam hal seperti itu. Kalau memang ada beberapa unsur yang terlibat, berarti kita tetap ada penanganan tersendiri. Jadi tidak serta-merta diselesaikan dus nggak seperti itu. Jadi contohnya pun kados dalam hal kepanitiaan apa itu? Study tour ngoten niku nggih Bu. Iya, misalkan ada peringatan hari besar. Seperti itu. Terus nopo wonten faktor yang selama niki mempermudah nopo ingkang membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Untuk pengambilan keputusan karena memang kita sebagai satu tim ya. Tidak hanya satu kepemimpinan. Meskipun ada pemimpinnya, tapi kita satu tim bekerja. Jadi untuk memutuskan sesuatunya tidak hanya dari diri pemimpin, tapi harus semua terlibat. Jadi kita ajak bersama, kita putuskan bersama, itu berdasarkan musyawarah dengan teman-teman sejawat kita.
berarti ini pun semuanya terlibat nih Bu, yang Iya. membantu. Tidak hanya sendiri. Nggih. Dados ingkang sampun jenengan aturi sedaya niku wau pembelajaran napa Bu ingkang napa niku ingkang saged dipetik saking pengalaman Ibu piyambak niku Pak. Pembelajaran yang kita dapat nih Pak, untuk menghadapi kasus seperti itu kita harus bisa memahami konteksnya. Kita harus kita bisa mengelompokkan. Kita bisa memutuskan berdasarkan kebermanfaatan, keberpihakan. Jadi kita memang tidak boleh bekerja sendiri. Apapun itu kita putuskan bersama berdasarkan kesepakatan dan kebermanfaatan. Terima kasih sekali Bu Tari, waktunya ini sangat mohon maaf kalau mengganggu sekali lagi, dan terima kasih sekali pengalaman-pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ini sangat membantu saya, dan terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih sekali Bu, mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih waktunya. Saya tak mau pamit dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih.